Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Renaldisa di channel Guru Pembelajar. Pada kali ini, pokok pembahasan kita masih pada materi IPA di kelas 5 SD, yaitu pada tema 1 dengan pembahasan tentang gangguan atau kelainan pada otot. Saksikan video ini dengan baik-baik ya anak-anak. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, coba kalian perhatikan dua gambar ini. Yang satu sedang memegangi kakinya, yang satu sedang memegang lehernya. Ya, kira-kira kenapa ya mereka memegangi kaki dan lehernya? Ada yang pernah lihat seperti ini? Kira-kira di mana melihatnya ya? Oke. Nah, kita akan bahas penyebab dari gangguan atau kelainan pada otot. Ya. Penyebab gangguan atau kelainan pada otot disebabkan dari dua faktor, yaitu dari faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam itu bisa disebabkan oleh genetis atau bawaan dari lahir, dan juga bisa dari kesalahan gerak. Kemudian kalau dari faktor luarnya bisa dari kecelakaan dan bisa juga dari serangan penyakit atau bakteri atau virus. Oke, kita akan membahas apa aja sih gangguan atau kelainan pada otot. Nah, ini ada 5 gangguan atau kelainan pada otot. Ya, ada atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, dan kaku leher atau stiff. Nah, kira-kira apa aja ya penjelasannya dari kelima gangguan atau kelainan pada otot ini? Kayak kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama ada atrofi. Atrofi merupakan kelainan pada otot yang diakibatkan dari penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga ukuran otot menjadi menyusut atau mengecil. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Nah, biasanya atrofi ini disebabkan oleh penyakit poliomielitis. Penyakit ini mengakibatkan kerusakan pada saraf yang mengkoordinir kerja otot. Nah, gangguan atrofi ini bisa kita atasi dengan cara memberikan terapi kejutan listrik dan teknik pijatan. Ya. Oke, itu tentang atrofi. Lanjut. Hipertrofi. Hipertrofi ini adalah kebalikan dari atrofi. Ya. Hipertrofi adalah kelainan yang menyebabkan otot berkembang menjadi lebih besar dan kuat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Oke, ini gambarnya ya. Terlihat ototnya berkembang menjadi besar. Hipertrofi disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan. Misalnya akibat latihan olahraga yang berat, atau bisa juga akibat aktivitas kerja yang berat. Oke, makanya hati-hati ya kalau kalian berolahraga atau bekerja, jangan terlalu berat. Oke, lanjut, itu hipertrofi. Selanjutnya ada kram. Kram merupakan kejang otot yang dimana keadaan otot tidak mampu lagi berkontraksi, yang menimbulkan rasa sakit bila dipaksa untuk berkontraksi.
Kram terjadi akibat kontraksi yang berlangsung secara terus-menerus. Oke, ini gambarnya ya. Nah, pernah gak kalian merasakan kram ketika tidur atau ketika berenang ya? Sering tuh terjadi kita mengalami kram. Oke, lanjut. Yang keempat ada tetanus. Tetanus adalah keadaan otot yang kejang karena terus-menerus menerima rangsang. Nah, biasanya tetanus ini disebabkan oleh bakteri. Ya, bakterinya apa namanya? Namanya Clostridium tetani. Nah, bakteri ini menghasilkan zat racun atau serupa dengan asetilkolin sehingga otot terus terangsang untuk berkontraksi. Nah, ini seperti ini gambarnya ya, itu bakterinya. Nah, biasanya bakteri ini hidup pada besi atau baja yang berkarat. Nah, hati-hati ya kalian ya, apabila tidak memakai alas, jangan sampai kalian terkena bakteri ini. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ada kaku leher atau stiff. Stiff atau kaku leher merupakan otot leher yang mengalami peradangan akibat gerakan atau hentakan yang salah, sehingga leher lebih terasa kaku. Kaku leher terjadi karena gerak hentakan yang menyebabkan otot pada leher ya, namanya trapezius, itu meradang. Nah, nih pernah gak kalian merasakan kaku pada leher kalian? Ya. Oke, sekian yang bisa Bapak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga kalian paham apa yang Bapak jelaskan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.